Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ihsan Mahmudi Syarif dengan NIM 200401110076, mahasiswa Fakultas Psikologi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Nurul Sofia, MPD. Selamat menyaksikan. Wawasan Nusantara. Yang pertama, kita harus menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa, yang artinya pulau, dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, dan Antara memiliki padanan dalam bahasa Latin yaitu in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Sedangkan wawasan Nusantara secara terminologi yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, perlu dipertanyakan, mengapa sih wawasan Nusantara itu diperlukan? Jawaban, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada individu dan kelompok. Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi pertahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan wilayah. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, artinya cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri serta lingkungannya yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, mempunyai pandangan pada geopolitik Indonesia yang meliputi kesatuan wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah untuk menentukan batasan negara, agar tidak terjadi sengketa wilayah. Batasan negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau-pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air baik berupa laut maupun selat. Kemudian yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau. Bukan lagi sebagai pemecah karena tidak ada lagi laut besar tapi penghubung pulau. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara, mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
Sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Yang ketiga, yakni latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara. Bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan. Dan potensi ini ada dua macam. Yang pertama, potensi positif. Potensi positif ini perlu digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun juga ada potensi negatif, yakni potensi negatif ini perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Kemudian yang terakhir ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan. Yang kedua, meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Yang ketujuh, ikut menciptakan ketertiban dunia. Kemudian, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna. Yang pertama, wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif dalam modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, seimbang di seluruh daerah. Yang ketiga, diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. 1. Bahwa Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa, yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya.
dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Kemudian yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna satu, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap wilayah negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.